Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera dan semoga Anda dengan keluarga dimanapun Anda berada. Ya, baik-baik saja. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan sebenarnya saya ingin untuk memberi pembahasan tentang pertandingan yang seru yang dinanti-nantikan adalah Persija versus Persib. Ini big match yang menarik tentunya. Menarik karena dua tim ini berpeluang untuk bisa menyalip atau mengejar PSM yang sekarang ada di puncak klasmen, ya semakin dekat untuk bisa menjadi juara, namun PSM masih harus melewati 7 pertandingan lagi ke depan. Sementara duel antara Persija dan Persib ini memang menentukan. Jika ingin bersaing dengan PSM, keduanya harus saling mengalahkan. Ya, bermain imbang ini sulit, ya, semakin sulit karena posisi dari Persib di posisi kedua itu terpaut sekarang 7 angka. Persija dengan 8 angka. Ya, ini sangat berbahaya kalau mereka bermain imbang karena PSM nantinya pada hari Minggu itu akan bertarung menghadapi Persis Solo. Bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare. Dan saya rasa bukan mendahului, peluang menang sangat besar. Ya 60-40 persentasinya untuk PSM karena kan mereka selalu sulit dihadang. Ya, sulit dikalahkan kalau bermain di B.J. Habibie Parepare. Korban sebelumnya yang kita sudah tahu bersama adalah Dewa United. Kalah dengan 2-0 dari PSM. Nah, bagi PSM dengan penundaan ini sebenarnya secara psikologis mereka ada yang bisa mengatakan bahwa tidak menguntungkan bagi PSM. Tidak juga. Ya, justru ini menguntungkan bagi PSM dengan penundaan ini. Kenapa saya bilang ini menguntungkan? Karena ketika kalau mereka menang ya atas Persis Solo, itu posisi mereka sekarang bisa unggul 10 poin di atas Persib Bandung, ya, dan ini semakin bagus buat mereka, 11 poin di atas Persija. Artinya itu saya bilang secara psikologis ini semakin menimbulkan atau menumbuhkan rasa percaya diri bagi pemain-pemain PSM untuk mengarungi sisa pertandingan. Ada 6 laga ke depan setelah pasca bertanding kalau menang melawan Persis Solo. Dan ini kan agak memukul juga, agak menekan bagi Persib dan Persija yang belum bertanding justru dengan ketinggalan semakin jauh. Jadi ini punya pengaruh juga, ya, bagaimana mereka melihat dengan poin yang sudah begitu melebar, walaupun secara match mereka masih menyisakan mungkin 2 match kalau memang ada penundaan ketika kedua tim ini bermain dengan apa yang sudah dilakukan oleh PSM, karena PSM sekarang sudah 27 pertandingan, Persib dan Persija 26 pertandingan, ya, sehingga kalau mereka bermain melawan PSM, bermain melawan Persis sudah 28 pertandingan, ya, tapi mereka bisa melebar menjadi 10, ini kan jauh lebih bagus. Sebelum mereka memikirkan partai tandang 2 kali menghadapi Persikabo pada tanggal 9 itu Maret dan pada tanggal 13 menghadapi Persita. Tapi menurut saya jangan dulu berpikir sampai ke sana lah. Bagi Bernardo Tavares dan pasukannya ini fokus aja, konsentrasi aja melawan Persis dulu. Lewati dulu lawan Persis karena kalau terjegal melawan Persis ini juga disayangkan. Ini jangan menguntungkan juga bagi Persib dan Persija kalau sampai imbang atau bahkan kalah, di mana Persib membuat kejutan untuk menghadirkan kekalahan pertama di kandang bagi PSM. Makanya saya bilang ini harus fokus PSM. Lewati pertandingan ini dengan 3 angka. Ini sekali lagi ini harga mati buat mereka. Dan 3 angka ini penting sekali karena mereka kan masih menyisakan 3 partai kandang, ya. Setelah melewati lawan Dewa, lawan Persis, dan kemudian ada 2 partai lagi, termasuk pertandingan terakhir di kandang melawan Borneo, ya, dan satu lagi mungkin lawan Bayangkara, ya, akan bermain di kandang. Ini tim-tim yang tidak mudah untuk dikalahkan, makanya tugasnya lawan Persis dulu lah. Yang lain-lain lupakan dulu, nantilah itu. Ini dulu tuntaskan sehingga 6 pertandingan semakin sedikit untuk berpikir, karena bagi PSM kan butuh 5 kemenangan, sudah aman lah mereka, tenang. Karena Persib dan Persija itu harus semua menang 8 pertandingan terakhir, itu harus tidak boleh kalah. Ya, bahaya, harus menyapu bersih semua dengan berharap PSM itu bisa kesandung di 3-4 kali. Agak berat memang, tapi semua dalam sepak bola bisa terjadi. Itu yang agak menarik, walaupun sekarang memang sudah dingin, sudah nyaman bagi PSM di puncak klasemen. Nah, dalam 7 pertandingan terakhir pasca kekalahan 4-2 lawan Persija, PSM itu menyapu bersih semua pertandingan. Ini yang luar biasa bagi PSM, 21 poin. 7 kemenangan secara beruntun. Ini sulit dilakukan oleh
tim-tim lain ya. Ketika mereka kalah, kemudian mereka bangkit dan menyapu bersih semua pertandingan. Di antara 7 kemenangan beruntun itu, ya, bagi William Pluim dan kawan-kawan, itu ada 3 clean sheet ya. Dalam catatan saya itu 3 kali mereka mendapatkan clean sheet ya. Itu menghadapi Arema Malang menang 1-0 dan Persebaya 1-0, dan kemarin melawan Dewa United dengan 2-0. Ya, mereka mencetak 15 gol secara total dalam 7 laga terakhir mereka. Ya, ketika mereka mendapatkan 21 poin itu dan hanya kemasukan 4 gol. Ini luar biasa. Di puncak klasemen 27 pertandingan, 17 kali PSM menang. Ya, 8 kali imbang dan hanya 2 kali kalah. 2 kali kalah itu melawan Madura dalam sistem bubble tuh berlangsung di Maguwo Harjo saat itu, bukan di Parepare, dan kalah lawan Persija ya dengan 4-2. Gol mereka bagus. 50 memasukkan. Terbaik kedua setelah Bali United. Bali United kalau nggak salah tuh 56 kali mereka memasukkan. Baru PSM urutan kedua dengan 50. Tapi untuk urusan kemasukan mereka lebih bagus. Mereka hanya kemasukan 20 gol. Sementara Bali United kalau nggak salah itu kemasukan 37 gol. Dan nilai plus mereka, PSM itu bagus sekali, 30 plus. Jadi tertinggi saya pikir ya. Ini luar biasa yang dicapai oleh tim Juku Eja pada musim ini, 2022-2023. Ini bagus buat mereka, tidak boleh melewatkan. Inilah kesempatan yang ada di depan mata mereka. Dan saya rasa hanya perlu fokus aja. Konsisten mereka untuk menyelesaikan sisa 7 pertandingan. Ya, ini mereka bisa menyegel gelar juara. Nah, dalam 7 pertandingan setelah saya lihat apa yang ditampilkan oleh Bernardo Tavares ini, ya, itu ada 6 pemain yang selalu tampil. Ya, selalu tampil 7 pertandingan. Itu penjaga gawang Reza, ya. Reza yang Muhammad Reza Pratama, itu 7 kali tampil dalam 7 pertandingan terakhir itu menang semua. Kemudian ada Yuran Fernandes, yang main kedua. Yang ketiga adalah Yakob Sayuri. Kemudian yang keempat adalah Kenzo Nambu. Ya, pemain kelima adalah gelandang mereka juga, Akbar Tanjung, main terus dimainkan oleh Tavares, dan kapten ke-11 mereka, William Pluim. Selebihnya itu ada bermain 6 kali, ada bermain 5 kali, ya. Kita bisa lihat di sini, dan tentunya yang perlu dilihat di selain 6 pemain ini adalah gelandang-gelandang mereka. Saya pikir oke, ada anak muda, Alif Raihan yang kemarin lawan Dewa United juga ditampilkan. Ya, ini bagus buat Alif Raihan. Sejauh ini dalam 7 pertandingan terakhir dia 2 kali dimainkan oleh Tavares. Nah, di lini belakang ini juga sangat kuat dengan Erwin Gutawa yang bermain 5 kali dalam 7 pertandingan terakhir. Kemudian dengan Agung Manan juga bermain 5 kali dalam 7 pertandingan terakhir. Dan memang kita akan tunggu perkembangan dari Agung Manan yang kemarin ditarik keluar karena mungkin agak bermasalah dengan kakinya. Tapi semoga dia baik-baik saja untuk pertandingan melawan Persis Solo nanti. Kalaupun dia masih diragukan, saya pikir ada opsi lain bagi Tavares untuk menyiapkan Safrudin Tahar yang akan dimainkan sejauh ini dalam 7 laga terakhir ketika PSM menang terus. Ya, dia sudah 2 kali dimainkan dan saya rasa juga ini pemain yang sangat bagus. Ya, mereka terkenal dengan pemain yang semangat juang yang sangat tinggi ya. Pemain-pemain PSM ini. Jadi luar biasa. Di garis depan juga ada Everton yang bermain 3 kali dalam 7 pertandingan terakhir mereka. Dan anak muda mereka yang sedang bagus, yaitu Ramadan Sananta, yang bermain 4 kali dalam 7 pertandingan terakhir. Ya. Sementara Yance Sayuri, ya, juga bermain juga 5 kali dalam 7 pertandingan terakhir. Ini ada 2 bersaudara Sayuri ini yang selalu bermain di sisi flank seperti pada pertandingan kemarin melawan Dewa. Nah, apakah formasi seperti ini akan ditampilkan lagi oleh Tavares? Kita bisa melihat. Tentunya dengan Reza di bawah Mister Pluim, ya, ada Agung Manan di sana, ada Erwin Gutawa. Di flank 2 ada Sayuri bersaudara, kemudian ada Alif Raihan, Kenzo Nambu, Akbar Tanjung, ya, ada 5 gelandang di sini, 2 di depan, ada Everton dan Pluim, atau Sananta yang dimainkan lebih dulu. Kan tergantung dari utak-atik dari seorang Tavares ini, yang untuk taktik dia untuk bisa memainkan. Ya, karena dia termasuk pemain yang berani. Kemarin aja di awal Raihan dimainkan lebih dulu, ya, bukan dia memainkan Arfan, Apang di cadangan walaupun main di babak kedua, karena biasanya ini Arfan juga masih bisa dimainkan ya di
tim inti, karena Arfan sejauh ini sudah 5 kali bermain dalam 7 pertandingan terakhir ya. Saya selalu lihat ada 7 ketika mereka tidak kalah. Ada 5 kali Arfan bisa bermain. Kemarin dia bangkit dari bangku cadangan. Bisa aja kalau Alif Rayhan ini tidak bermain, Arfan yang lebih dulu atau Apang ini yang dimainkan lebih awal. Ini akan lebih sangat kuat mereka. Ketika ada Apang, Akbar Tanjung, dan Kenzo Nambu di sana dengan 2 Sayuri yang bermain di sisi flank dari sayap ya. Karena ini menguntungkan ketika ditekan, kedua pemain ini akan turun ke belakang untuk membantu Juran, membantu Agung Manan dan juga dengan Erwin Gutawa. Artinya ini taktik yang selalu dimainkan oleh Tavares. Dengan pengatur ritme permainan, ya siapa lagi kalau bukan kapten kesebelasan mereka, William Bluin. Ya, pemain yang sangat bagus, sangat tenang, visioner sekali, visi main itu jelas sekali. Pemberi asis yang bagus, ahli dalam bola-bola mati. Selalu baik, dan kita lihat kemarin ketika di awal-awal melawan Dewa United, William Bluin selalu bisa membuka skor pertama dan itu menjadi kunci kemenangan bagi PSM kemarin. Ya, ketika bermain lapangan yang licin, yang digenangi air, tapi dia bisa melakukan itu, dan kalau tidak ada gol itu saya pikir akan ramai pertandingan ya, sebelum ada gol bunuh diri dari pemain Iksan dari Dewa United. Nah, itulah kunci dari William Bluin ya. Punya badan yang kekar, untuk screening bola sangat kuat, sulit direbut kalau dia sedang megang bola. Nah, entah kita tunggu apakah Everton akan dimainkan lebih awal untuk menampingi William Bluin di depan, atau Ramadan Sananta yang akan dimainkan. Saya pikir bagi Tavares ya, dia sangat yakin dengan apa yang dia pikirkan untuk menghadapi Persis Solo. Laga pertama bermain di Solo 1-1 yang mereka bermain. Jadi Solo ini juga kuat, mampu menahan imbang PSM. Bahkan mereka waktu itu sempat unggul 1-0 lebih dulu sebelum ada gol balasan ya di penghujung babak pertama, dibuat oleh Kenzo Nambu kalau nggak salah saat itu. Ya, sehingga menyamakan kedudukan 1-1 dengan Persis bermain dengan 10 pemain ya, ketika masuk di babak kedua. Jadi tetap harus berhati-hati, dan Tavares tahu ini. Ini tim yang bisa menyulitkan mereka. Karena di laga-laga terakhir ini perlu untuk fokus. Ya, jangan kehilangan fokus dalam pertandingan ini. Sangat pasti menegangkan untuk bisa menyelesaikan laga demi laga. Karena ini penting bagi PSM untuk mengukir sejarah mereka menjadi juara ya pada musim ini. Jadi kita akan tunggu nantinya apa yang akan dilakukan oleh seorang Tavares untuk pertandingan melawan Persis Solo. Yang pasti 6 pemain tadi yang saya bilang tampil terus dalam 7 pertandingan berturut-turut dan memenangkan 21 poin itu tetap akan dimainkan. Ya, mulai dari penjaga gawang Reza, ada Juran di sana, ada Yakob Sayuri, ya kemudian Akbar Tanjung, ada William Bluin, tetap akan dimainkan, termasuk dengan Akbar Tanjung. Tentunya ini menjadi inti kekuatan dalam starting 11 PSM. Ini 6 ini pasti akan menjadi pilihan utama. Nah, tinggal dia acak-acak dengan pemain-pemain siapa yang akan dia tampilkan. 4 itu pemain yang akan dia mainkan. Di belakang kalau fit, saya pikir Erwin Gutawa akan mendapat tempat utama bersama dengan Agung Manan. Ini menjadi kekuatan bagi PSM. Tinggal depan apakah Alif Rayhan akan dimainkan atau Apang. Itu tergantung dari penglihatan dari seorang Bernardo Tavares. Tapi saya yakin apapun yang akan dia mainkan pasti akan menjadi tim terbaik ya dalam starting 11 PSM untuk musim ini. Kita akan nantikan sambil kita melihat perkembangan sampai besok, karena ini kan baru bermain pada hari Minggu, tentang PSM Makassar. Ya, sampai di sini pembahasan saya dengan tim Juku Eja ini, ya, yang berpeluang untuk bisa menjadi juara kali ini. Bukan tim yang ada di Jawa atau Bali yang punya peluang menjadi juara, tapi di luar. Ya, ada dari timur yang sudah ada di atas, namun tetap harus hati-hati. Segala kemungkinan bisa terjadi. Ya, kalau memang tidak fokus, masih punya peluang antara Persib dan Persija. Walaupun itu terasa berat, tetapi tetap itu masih punya peluang. Jadi makanya saya bilang 3 poin ini melawan Persib itu penting di saat Persija dan Persib belum bermain, ada partai tunda, sehingga mereka semakin jauh untuk ada di atas. Semakin enak, semakin nyaman saat tandang nantinya. Oke, dengan Bung Ropan, ciao.